Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching bersama saya Ahmad Fatur Rahman dari SMA NCM BBS beserta rekan saya. Saya Yuwani Indrayani dari SMP Negeri 1 Banjar. Saya Leo Hardiansah dari SMKN 2 Pandeglang. Saya Lia Yuliani Nopita Dewi dari SMPN 1 Banjar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu Yulai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Yulai? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik. Nah, ini kan mau melakukan coaching ya Pak ya? Betul. Jadi sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan sebagai awal dari pelaksanaan coaching ini ya. Pertama, saya akan mendiskusikan nih Pak rubrik penilaian dari tahap coaching ini ya. Nah, apakah nanti Pak Ahmad itu dalam melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Terus nanti bagaimana Pak Ahmad itu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching ya, dan juga bagaimana nanti si coaching merespon ya dari pertanyaan Pak Ahmad sebagai coach ya. Baik, nah sebelumnya kompetensi apa yang akan Pak Ahmad fokuskan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya mencoba akan memfokuskan terkait sama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari ketiga kompetensi itu Pak Ahmad itu kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan nanti pada coaching itu apa? Yang saya akan kembangkan terkait sama mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, rencananya seperti itu. Oh iya, jadi lalu indikator apa nih yang diinginkan oleh Pak Ahmad nanti sebagai coach? Indikatornya saya berharap nanti si coachingnya dapat menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, baik Pak Ahmad ya, mungkin demikian dulu ya observasi kita hari ini. Silakan nanti Pak Ahmad melakukan coaching ya terhadap udah. Ngobrol di kamera ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Leo. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Ya, alhamdulillah. Jadi apa nih yang akan kita bicarakan hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi siswa di dalam kelas saya. Coba ceritakan apa tujuan Pak Leo ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Agar terciptanya kondisi di kelas yang nyaman, serta terciptanya belajar juga yang mungkin bisa lebih kondusif Bu. Oh iya, berarti Pak Leo ingin menciptakan kelas yang kondusif. Ya Bu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Pak Leo lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif bagi saya Bu. Menurut Pak Leo, tantangan apa sih yang Pak Leo hadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan itu saya kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat jam pembelajaran berlangsung. Jadi Pak Leo itu merasa kesulitan ya ketika menemukan siswa itu suka berbicara ketika Pak Leo sedang menjelaskan di depan Ya, kelas betul. gitu ya. Baik, kira-kira apa yang Pak Leo butuhkan? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat jam pelajaran saya Bu. Sepertinya kita itu harus mencari tahu dulu ya penyebabnya kenapa siswa itu tidak fokus itu ya, tidak kondusif di kelas. Nah, kira-kira menurut Pak Leo apa sih penyebabnya? Penyebab siswa itu tidak fokus dikarenakan satu Bu, mungkin pemahaman siswa itu kan berbeda-beda, kemudian juga tingkat kemampuan siswa juga berbeda-beda. Jadi saya sebagai guru harus bisa memahami penyebab itu Bu.
Ya, jadi siswa itu kadang tidak memahami ya materi yang kita berikan. Nah, kira-kira apa sebaiknya yang harus dilakukan nih ya? Apa yang harus dilakukan agar siswa itu bisa dapat memahami materi kita? Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan dengan berbagai metode dengan baik, jelas dan juga menarik kepada siswa agar metode pembelajaran saya bervariasi dan juga siswa itu tidak merasa bosan pada saat jam pembelajaran saya. Berarti harus dapat menemukan beberapa metode yang bervariasi ya. Ya. Nah, bagaimana? Apakah sekarang Pak Leo sudah mendapatkan pencerahan? Nah, alhamdulillah Bu, setelah saya bicara dengan Ibu, saya mendapatkan pencerahan untuk metode pembelajaran saya nanti di kelas. Jadi sekarang apa nih rencana Pak Leo nih ya untuk mengimplementasikan strategi tadi? Rencana saya mungkin saya perlu penguatan positif kepada siswa yang berbicara, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan fokus dalam pembelajaran saya. Baik, kira-kira di sekolah Pak Leo itu ada nggak sih yang bisa diajak bekerja sama gitu untuk supaya Pak Leo itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan? Ada Bu, mungkin itu rekan sejawat yang satu ruangan saya dan juga MIMP yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi. Iya, jadi kira-kira Pak Leo kapan nih akan melakukan rencana tersebut? Secepatnya Bu, karena saya pikir lebih cepat, lebih baik mengingat pembelajaran di sekolah itu sekarang sudah aktif. Baik, nih sekarang kan rencana udah dibuat nih ya, terus Pak Leo juga sudah menemukan strategi apa nih yang harus dilakukan. Nah, berarti apa nih? Pak Leo kira-kira yakin tidak akan komitmen itu? Jadi apa yang membuat Pak Leo yakin gitu? Kalau Pak Leo dapat melakukan komitmen itu? Yang membuat saya yakin saya membuat metode pembelajaran saya yang bervariasi dan saya juga harus komit menjalankan mengingat dengan apa yang menjadi tujuan saya untuk mencapai kelas itu yang kondusif dan efektif sehingga siswa itu dapat fokus di dalam kelas. Oke, luar biasa ya. Baik, sekarang silahkan dilakukan rencana aksinya ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak ya. Saya ingin tahu apakah strategi yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan ya. Nanti kita berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih, saya lega sekali bisa bercerita dengan Bu Iwan. Saya sudah ada gambaran mengenai apa yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya nanti di kelas dalam metode pembelajaran Bu. Baik, semoga berhasil ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak Ahmad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Pak Ahmad sehat ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu secara langsung ya dalam percakapan ini. Kemarin kita melakukannya secara daring. Oke Pak Ahmad, saya lihat Pak Ahmad rupanya seperti lagi galau gitu. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Kelihatan Bu ya? Iya Bapak. Kayak mukanya kayak menyimpan banyak masalah. Iya Bu. Iya benar. Mukanya kayak banyak masalah gitu. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Iya Oke. betul, sebetulnya dari hasil yang kemarin kita coaching di virtual, Iya. sebetulnya ada satu lagi yang pengen dibicarakan sama Ibu. Oke. Nah, ini terkait sama bagaimana solusinya untuk supaya siswa di dalam kelas saya itu aktif. Iya. Sebenarnya kalau untuk dilihat dari kelas hampir semuanya, tapi ada beberapa siswa yang tidak aktif di dalam kelas. Ya, oke, siswa di kelas Bapak itu hanya satu yang tidak aktif. Apakah Bapak ngajar mata pelajaran apa sih Bapak? Saya mata pelajaran matematika di kelas Matematika. 9. Jumlah keseluruhan siswa? Ada 28 Ada 28 siswa. Dari 28 siswa hanya satu orang yang tidak aktif. Oke Bapak, kira-kira tujuan akhir dari percakapan kita ini apa nih Pak? Tujuan kita dalam pembicaraan ini atau saya yang mendapatkan solusi bagaimana caranya untuk membuat aktif siswa yang tadi berada di dalam kelas gitu. Oke, berdasarkan pengamatan Bapak nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan salah satu siswa Bapak itu tidak aktif gitu di kelas? Kalau diidentifikasi belum, Iya. kalau misalkan di awal-awal kita kan sudah melakukan
terkait sama diagnostik dan sebagainya. Iya. Kemudian kita melakukan observasi terkait sama kerja kelompok atau diskusi dalam kelompok. Ternyata si anak ini emang sepertinya emang ada permasalahan. Iya. Namun permasalahannya di dalam kelas atau di yang lain saya belum coba untuk menggalinya. Jadi salah satu siswa itu di kelas itu Bapak sudah melakukan diagnostik juga ya, diagnosis kognitif maupun non kognitif. Oke, kira-kira sih apa sih nih yang dibutuhkan oleh Bapak itu untuk mencapai tujuan tersebut? Sebetulnya butuhnya dukungan sebetulnya. Iya. Kemudian untuk hari ini mungkin saya akan mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau untuk dukungan sendiri, saya berharap nanti bisa dapat atau berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian ada terkait sama obrolan terkait sama bagaimana siswa tersebut berperilaku selama ini berkaitan sama kebekaan ya Bu ya. Jadi saya akan mencoba kolaborasi dengan konseling juga. Selain itu juga ada wali kelas juga. Oh, jadi untuk tahap konseling ke guru BK belum Bapak ya untuk satu siswa yang bermasalah ini. Nah, apakah Bapak sudah ada misalkan menghubungi orang tuanya atau apa, sudah ada Pak? Sampai saat ini belum, karena saya baru tadi yang dilakukan itu baru diagnosis dalam pembelajaran. Oh, iya. Oke, Bapak-bapak nih kalau di rating nih, ada di level berapa? Misalkan di rating dari level 1 sampai 10, ada di level berapa tuh? Untuk Kondisi kelas di Bapak. Kondisi kelasnya, kalau kondisi kelas sebetulnya kalau misalkan dari 1 sampai 10 di kisaran 8. Itu juga bagus sekali ya. Terus harapan Bapak nih ada di rating berapa nih setelah kegiatan coaching ini? Tidak muluk-muluk sih Bu, Iya. naik 1 digit aja dari 8 ke 9 ya. Iya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi nanti ke depannya. Oke, rencana Bapak nih ke depan nih mau seperti apa? Rencananya yang saya pikirkan itu justru akan mencoba menggali bagaimana anak ini apakah ada permasalahan di rumah atau tidak. Karena kalau misalkan ditanya terkait sama wali kelas, tidak ada masalah dengan teman-temannya. Kalau di kelas juga tidak ada masalah. Nah, ini kemungkinan terbesar itu berada di masalahnya itu di orang tuanya. Apakah orang tuanya itu menekan bahwa ayo matematikanya harus 100, bukan termotivasi, malah itu menjadi membebani ke anak. Membebani anak dan merupakan suatu ancaman bagi anak karena ada tekanan dari orang tua seperti itu Bapak ya. Oke, kondisi ideal yang Bapak harapkan bersama ini nanti seperti apa nih kondisi ideal? Kondisi ideal terkait sama anak tersebut bisa melaksanakan pembelajaran secara aktif. Kemudian bisa melalui semua asesmen yang saya berikan dan mencapai target terkait sama IPK atau kriteria maksimalnya, kriteria minimal di pembelajaran saya. Kira-kira ada nggak sih yang bisa Bapak ajak kerjasama untuk rencana Bapak ini? Ada nggak? Kalau diajak kerjasama pasti ada Bu. Saya akan mencoba bekerja sama dengan wali kelas, kemudian bekerja sama dengan konseling BK, karena tidak menutup kemungkinan ada hal-hal atau informasi yang bisa diambil. Kemudian saya akan mencoba menghubungi keluarganya, orang tuanya. Mudah-mudahan bisa ada pencerahan terkait sama permasalahan dari anaknya. Iya, berdasarkan rencana yang sudah tadi Bapak rencanakan nih, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana ini? Karena ini untuk siswa ya, dan menurut saya itu penting, mungkin akan secepatnya, mungkin besok atau lusa lah, insya Allah akan saya laksanakan. Iya, jadi secepatnya Pak ya, jadi tidak menunda-nunda rencana ini supaya segera ditemukan solusi yang terbaik. Oke Bapak, apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Untuk kali ini saya mendapatkan pencerahan. Yang pertama terkait solusi bagaimana untuk mendiagnosa siswa supaya aktif di kelas. Saya akan mencari tahu bagaimana posisinya anak itu berada di lingkungan kelasnya seperti apa, termasuk di lingkungan keluarganya yang tadi saya bilang bahwa akan mencoba untuk komunikasi dengan keluarga. Jadi Bapak akan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, misalkan mendatangkan orang tuanya ke sekolah. Kalau misalkan orang tuanya berhalangan hadir, bisa via telepon. Oke. Sekarang nih perasaan Bapak gimana nih setelah kegiatan coaching ini? Alhamdulillah lebih tenang sebetulnya, lebih bisa menemukan solusi sebetulnya
terkait sama siswa saya yang kurang aktif ya Iya. dalam kelas. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi nggak Pak Ahmad di akhir sesi kita nih? Paling apa ya, terkait sama apa ya, posisi kita kali ya. Iya. Kalau posisi kita lebih tenang dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan apa ya, menemukan solusinya, Iya. sehingga nanti kita akan mencoba menerapkan apa yang akan kita rencanakan tadi. Oke Pak Ahmad, alhamdulillah sesi coaching kita hari ini sudah selesai. Nanti saya tunggu nih kabar baiknya dari Pak Ahmad Siap. setelah melakukan rencana aksinya. Nanti saya Siap. tunggu loh teleponnya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Ya, atas sama-sama. waktunya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yuan. Ya, Nah, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait sama pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator tercapaian yang diinginkan? saya melakukan coaching dengan Bu Iwan dengan alur kita, kemudian menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur kita dapat diterapkan. Menurut saya sebagai observer yang menurut tadi proses coaching tadi, Bu Yuan ya Ya, sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan tadi sempat juga berusaha untuk menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuan sehingga Bu Yuan dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching juga. Nah, pertanyaan yang terakhir terkait sama kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. potensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses coaching itu, Pak. Ya. Nah, itu yang sudah dilakukan sama Bapak pada saat coaching ya. Untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Jika observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iwan. Ya, waalaikumsalam Bu Lia. Oke, tadi Bu Iwan sudah melakukan coaching dengan Pak Leo nih. Sebagai Iya. penutup, saya ingin mengajukan pertanyaan nih. Yang pertama, tadi Bu Iwan melakukan coaching mengenai indikator ketercapaian yang diinginkan itu seperti apa? Ya, jadi di coaching tadi saya bersama Pak Leo, tadi saya sudah menerapkan alur Tirta. Ya, jadi yang pertama itu saya menanyakan terlebih dahulu tujuan dari percakapan saya dengan Pak Leo. Ya, kemudian saya mengidentifikasi permasalahannya dan menanyakan apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Leo. Jadi saya di situ sudah menerapkan alur Tirta. Oke, Bu Iwan tadi ketika melakukan coaching dengan Pak Leo sudah menggunakan alur Tirta, sudah menggunakan prinsip coaching juga. Nah, sekarang tadi yang Bu Iwan kembangkan atau kompetensi yang Bu Iwan kembangkan dalam kegiatan coaching tadi itu apa? Tadi sudah menerapkan presence ya, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali dan mendorong Pak Leo itu untuk lebih terbuka dengan permasalahannya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi dalam kegiatan coaching tadi sudah menemukan solusi. Nah, perasaan Bu Iwan setelah kegiatan coaching itu seperti apa? Saya merasa senang sekali karena bisa bisa mendorong, saya bisa menjadi pendengar tentang permasalahan yang dialami oleh Pak Leo. Alhamdulillah ya, kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar. Ya, cukup di sini Bu Yuan pasca observasinya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Bu wabarakatuh. Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada segitu doang pas.